Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Purnama Air, saya dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D3 Administrasi Bisnis kelas 1C. Kali ini saya akan membawakan materi saya tentang kepemimpinan dalam perusahaan. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan. Menurut Terry dan Rowe, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seorang pemimpin mempengaruhi orang lain bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas yang diinginkan. Yang kedua adalah teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada 3. Yang pertama adalah teori sifat. Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat dan perangan atau ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin itu. Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki seorang pemimpin menurut Sondang Pesyangian 1994 adalah pengetahuan yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, objektivitas, praktisme, fleksibilitas, adaptabilitas, dan orientasi masa depan. Yang kedua adalah teori perilaku. Teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai 2 deskripsi perilaku, yaitu yang pertama, konsiderasi struktur inisiasi, dan yang kedua adalah berorientasi. Yang ketiga adalah teori situasional. Teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasi yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Selanjutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan akan identik dengan gaya kepemimpinan seseorang. Tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal dan diakui keberadaannya adalah: yang pertama adalah tipe otokratik. Seorang pemimpin yang otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik negatif. Seorang pemimpin yang otokratik adalah seorang yang egois. Egoismenya akan memutarbalik fakta yang sebenarnya sesuai dengan apa yang secara subjektif diinterpretasikan sebagai kenyataan. Yang kedua adalah tipe paternalistik. Tipe pemimpin ini umumnya terdapat pada masyarakat tradisional. Kartini-Kartini juga mengungkapkan bahwa tipe kepemimpinan ini merupakan tipe yang kebapaan. Yang keempat adalah tipe laissez-faire. Persepsi seorang pemimpin yang laissez-faire melihat peranannya sebagai polisi lalu lintas, dengan anggapan anggota organisasi sudah mengetahui dan cukup dewasa untuk taat pada peraturan yang berlaku. Seorang pemimpin yang laissez-faire cenderung memiliki peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Yang kelima adalah tipe demokratik. Seorang pemimpin yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator. Karenanya pendekatan dalam menjalankan kepemimpinan adalah holistik dan integralistik. Seorang pemimpin yang demokratik menyadari bahwa organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat digambarkan secara jelas aneka tugas dan kegiatan yang harus dijelaskan demi tercapainya tujuan organisasi. Yang terakhir adalah penerapan tipe kepemimpinan dalam perusahaan. Dalam penerapannya, kepemimpinan yang baik justru dihasilkan oleh satu macam tipe kepemimpinan tertentu, melainkan kemampuan untuk tahu kapan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan. Kesimpulan dari materi saya tentang kepemimpinan dalam perusahaan adalah: kepemimpinan adalah salah satu pokok dari keinginan manusia yang besar untuk mengarahkan potensi organisasi. Kepemimpinan juga salah satu penjelasan yang paling populer untuk keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Pada prinsipnya, kepemimpinan tidak hanya berkenan kepada teori atau tipe yang ditampilkan pemimpin, karena tidak satu teori atau tipe yang dapat diterapkan secara konsisten pada beragam situasi organisasi. Karena itu,
Peranan tipe atau teori kepemimpinan tidak lebih penting daripada persoalan kemampuan kepemimpinan memperlakukan semua unsur personel secara manusiawi, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Teman, demikian penjelasan singkat dari saya tentang kepemimpinan dalam perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.